Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan yang dinanti-nanti setiap oleh orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan, yang bermana bulan yang membakar ya, sangat panas, membakar dosa-dosa dan juga membakar sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan di penghujung bulan Sa'ban ini tinggal sekitar 10 atau 11 hari lagi bisa dimaksimalkan kita semua, baik dari amaliyah peningkatan ibadah sholat yang 5 waktu yang fardu, penjagaan sholat berjamaah, dan juga melatih puasa dengan memperbanyak puasa sunnah bagi yang terbiasa berpuasa sunnah. Namun nanti jika telah lewat dari tanggal pertengahan Sya'ban, yaitu tanggal 15, ada larangan untuk berpuasa bagi yang tidak terbiasa untuk melakukan puasa sunnah. Namun bagi yang biasa-biasa puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid atau puasa yang lainnya, maka tidak dilarang berpuasa 2-3 hari sebelum berakhirnya bulan Sya'ban. Pada kesempatan di pagi hari ini, kembali saya sebelum izin berbagi sharing kembali pengetahuan, kami mendoakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelimpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan tentunya. Ini video kami buat bukan di Pulau Sumatera ya, ini di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Arjo atau Purworejo. Biasanya video kami rekam di Kota Jambi. Kali ini edisi khusus dan perdana pertama. Ya, untuk teman-teman kemarin yang sempat komentar ya, Jogja hadir itu berarti dekat dari sini ya jaraknya. Kalau misalnya mau silaturahim, kita bisa bertemu untuk berdiskusi ataupun untuk membahas hal-hal lain yang Islam Muslim itu bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah itu. Ada hal-hal yang bisa ditanyakan, bisa mungkin kita diskusikan atau kita bantu seperti itu. Ya, ini video direkam di Kecamatan Kotoarjo atau di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah seperti itu. Kali ini di kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, kitab Sunan itu bukan sunan-sunan seperti yang dikenal dalam penyebaran agama Islam khususnya di Indonesia atau di Pulau Jawa, tapi kitab Sunan adalah ringkasnya kitab yang disusun berdasarkan urutan bab fikih. Makanya setiap kitab yang disebut kitab Sunan, entah apa itu Sunan Abu Dawud atau Sunan Ibnu Majah atau Sunan yang lainnya, An-Nasai dan At-Tirmizi dan Sunan Ad-Darimi atau yang lainnya, pasti di bab pertama disusun berdasarkan urutan bab fikih, terutama bab Toharoh atau At-Toharoh, bab bersuci. Ya, jadi sebelum kita melakukan aktivitas amalan ibadah yang lain berupa sholat, ya kan, yang lain-lain ada puasa juga, atau haji dan umroh, maka perlu diperdalam dan dipahami lagi tentang bab taharah. Ya, jangan sampai kita telah usia tua, 40 tahun, 50 tahun, apalagi misalnya yang sudah punya pasangan atau baru mendapat pasangan, ya, pengantin barulah, tidak mengerti cara mandi junub atau mandi besar. Nah, ini dikhawatirkan nanti ibadah yang ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mandi wajib ya. Kalau tidak tahu caranya ya gimana nanti gitu kan. Apalagi misalnya orang yang mempunyai pasangan ya kan, pasti gitu akan mengalami hal tersebut. Maka bab taharah, bab fikih, ya salah satu kitab rujukan yang bisa teman-teman jadikan referensi adalah kitab Sunan Ibnu Majah ini ya. Ini kali ini di kitab yang ketujuh, kitab Siam, kitab puasa, di bab yang pertama, bab ma ja'a fil fadlis syam, bab tentang keutamaan, ya kan, datangnya atau masuknya ke bulan Ramadan, ya, keutamaan bulan Ramadan. Di hadis yang pertama 1638 hadisnya, rawi hadis terhubung kepada sahabat Nabi Abu Hurairah anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asrin amsalha ila sab'i mi'ati di'fin ila masya Allah. Yaqulu Allahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sa'imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu famis sa'imi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi hadisnya ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam redaksi hadis 1904
dan juga dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 1151. Mari kita rujuk kepada pengertiannya atau kita bacakan terjemahan daripada hadis ini. Hadisnya di halaman 185 ya. Hadis pertama dalam kitab Shaum di kitab Sunan Ibnu Majah. Yaitu setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan ya menjadi 10 kali lipat berdasarkan dalil di surah Al-An'am ya, ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu ajru amsyaliha, ya kan? Siapa yang membawa amalan kebaikan maka akan mendapat balasan 10 kali lipat setidaknya. Jarak antara satu dan kedua itu seperti perjalanan sampai ratusan tahun ya. Jadi jangan menghitung 1 2 seperti hitungan di dunia. Setiap amalan Anda ada maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat itu jumlah minimal ya, bi asyrin amsaliyah. Sampai 70 sampai 700 kebaikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan Allah kecuali siam. Ini termasuk hadits qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadits qudsi yaitu ilas sauma, kecuali puasa, ini amalannya tidak sama dengan yang disebutkan secara umum untuk amalan anak Adam tadi. Fa innahu li wa ana ajzi. Sesungguhnya aku yang akan membalasnya dari puasa yang dilakukan oleh ibadah puasa yang dilakukan oleh anak Adam atau kita ya, sebagai kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yada'u syahwatuhu, dia mengerjakan puasa itu karena meninggalkan syahwatnya ya, makan minum, berhubungan suami istri, wa ta'amahu ya. Syahwat itu terkait sesuatu yang ini ya, ketika dilakukan itu di luar kendali ya. Kalau misalnya puasa berdekatan dengan pasangan tidak terkendali, lebih baik siang hari dijauhi dulu ya, jangan tidur dekat ya gitu kan ya. Jadi ini meninggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amuhu, meninggalkan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Ajli lisaimi farhatani, jadi makan minum dan semuanya itu adalah salah satu syahwat yang dilarang ketika kita menjalankan puasa, baik di Ramadan ataupun di puasa di luar bulan Ramadan. Dan min ajli ya, kita kerjakannya puasanya karena Allah Subhanahu wa taala ya kan. Lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi ada 2 kebahagiaan bagi orang yang puasa itu di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya, seperti itu. Yaitu ketika sampai waktu berbuka ya, datang waktunya berbuka itu orang puasa yang mendengar suara azan Allah Akbar Allah Akbar, maka akan terasa kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan ya. Ketika minum 1 tegukan itu rasanya sudah luar biasa. Nah, itu belajar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. 1 gelas air sangat berharga bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika ia nanti kembali dan bertemu Allah atau di sisi Rabbnya nanti. Walahulufu famissaimi, dan bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang yang berpuasa itu yaitu min rihil miski, baunya lebih wangi daripada minyak misik ya. Kalau di dunia ada yang jualan minyak misik, minyak apa ya, itu belum ada apa-apanya dengan minyak misik yang ada di dalam surga nanti. Wanginya luar biasa. Kalau dibukakan satu saja sebesar lubang jarum di langit itu, maka akan seluruh dunia ini akan wangi karena minyak misik yang berasal dari surga tersebut. Ini saja teman-teman bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan pengantar semangat untuk kita menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan yang mungkin tinggal 8 atau 9 hari lagi, insya Allah akan berakhir bulan Sya'ban. Jika tidak keliru nanti tanggal 1 Maret ya, 1 Maret hari Sabtu ya, kita malam Sabtu tuh sudah sahur atau tarawih pertama insya Allah. Dan keputusan selanjutnya kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah. Di sini ada sidang isbat seperti itu, atau penetapan hari pertama melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi ya. Amalan yang terhitung balasannya tidak dijumlahkan ya, Allah saja langsung membalasnya, itu adalah puasa untuk Allah SWT dengan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum dan yang lainnya terkait dengan hal tersebut. Itu di sisi Allah SWT akan mendapatkan kebahagiaan saat berbuka dan ketika kita kembali menghadap Allah SWT. Dan nanti ada bab yang menjelaskan tentang pintu khusus di dalam surga yang dimasuki hanya oleh orang-orang yang rajin berpuasa atau orang yang ahli puasa. Pintu ini ketika telah masuk semua orang ahli puasa, tidak akan ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya setelah semua yang ahli puasa masuk ke dalam pintu, salah satu pintu yang ada di dalam surga nanti ya, ada tulisannya, pintunya itu ada namanya. Pintu apa itu? Yang akan bisa dimasuki hanya oleh orang yang berpuasa. Yang tidak ahli puasanya, sholat fardu saja atau sholat yang lainnya, tidak bisa masuk ke dalam surga yang tulisannya pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Pintu apa itu? Maka akan kita lanjutkan pembahasannya pada video berikutnya. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe agar bisa berlangganan dan akan tidak ketinggalan tayangan yang lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.